Ya, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrulillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kultum yang diselenggarakan setiap pagi. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengundang kita walaupun menggunakan fasilitas yang sangat berarti buat kita untuk menyiarkan agama Islam. Syariatnya kita mengadakan kegiatan baik melalui radio, Afrika dan lain sebagainya. Bahkan saya merasa bangga sekali ini dihadiri oleh saudara kita ini. Dari Amerika juga ingin mendengarkan ya. Sehat ya, saudara malam tidur dengan saya di sini. Seneng katanya, mualaf dia. Insya Allah dia akan membela agama dengan benar-benar. Ya silakan duduk saudaraku dengan tenang ya. Muhammad Mahmud ya, dari Amerika dia. Jamaah yang saya hormati, pada akhir-akhir ini meramal nasib baik buruk seseorang dengan ramalan bintang tampaknya kian marak jamaah yang saya hormati di masyarakat. Ya khususnya di kalangan anak-anak muda jamaah yang saya hormati. Termasuk juga anak-anak muda muslim juga, ini ironisnya jamaah. Nah di dalam hal ini ramalan bintang ialah ramalan yang didasarkan pada perhitungan zodiak. Jadi menurut perhitungan zodiak 1 tahun ada 12 bulan dan dibagi jamaah yang saya hormati kepada 12 bintang. Yang masing-masing bintang itu katanya mempunyai pengaruh pada karakter dan nasib seseorang. Ya, begitu jamaah yang saya hormati. Seperti cara berpikirnya, sikapnya, perbuatannya, bahkan kepada nasib buruknya juga jamaah yang saya hormati. Nah, 12 bintang itu ialah bintang Capricorn, ya, Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio dan bintang Sagittarius. Nah, seseorang jamaah yang saya hormati yang lahir pada bulan-bulan tersebut ini apa ini? Oh, ada gangguan, matiin saja. Udah. Saya ulangi. Karena seseorang ini percaya jamaah yang saya hormati dan menggantungkan nasibnya pada ramalan bintang, ia tidak lagi percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kurang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sepenuhnya dia menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah yang hormat dalam Al-Qur'an, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa membuka dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid yang berbunyi seperti itu. Jamaah yang saya hormati, di dalam keterangan ayat inilah sudah dijelaskan bahwa tidak hanya bencana yang telah ditulis Allah tetapi juga tentang nasib baik. Kalau bahasa Sunda jodoh, hati, banjir sudah tertulis itu, jemaah sudah ada garisnya. Jemaah yang saya hormati, aduh, gantung.
Oke, kehilangan. Bentar. Kehilangan. Oke. Maaf kehilangan ya, saudara. Banyak monitor Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Kita masuk lagi. Jamaah yang saya hormati, orang yang percaya dan menggantungkan nasibnya kepada ramalan bintang dikarenakan hal-hal apa saja sih? Yang pertama, dia tidak memahami bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui akan nasib baik dan buruk seseorang. Jamaah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak satupun jamaah manusia yang mengetahui secara pasti akan nasib diri manusia. Begitu jamaah. Melainkan hanya Allah lah yang menciptakan manusia itu. Banyak orang yang mendatangi peramal untuk meramalkan nasib dirinya. Tetapi jamaah ternyata yang terjadi justru malah meleset. Berdasarkan penelitian ya dan pendeteksiannya, seseorang dokter meramalkan jamaah pendeknya umur seseorang yang tengah menderita sakit kronis. Akan tetapi ternyata Allah menghendaki lain jamaah. Orang tersebut malah sembuh dari sakitnya dan panjang umurnya. Begitu. Ada orang yang sudah putus asa jamaah makan Endrin karena dia TBC. Tidak mau hidup lagi, malah sembuh TBC-nya. Nasib baik dan buruk manusia ini merupakan rahasia Allah. Walaupun ramalan manusia itu ada tepat, yang jamaah yang ada yang tepat, termasuk juga ramalan dengan bintangnya. Nah, hal itu karena terjadi secara kebetulan dan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, setelah cukup bilangan 120 hari umur janin di dalam kandungan, maka datanglah malaikat jamaah yang saya hormati meniup nyawa dan disuruh mengantarkan 4 kata, yaitu kitab tulisan tentang rizkinya, ajalnya, amal usahanya, serta keberuntungannya dan kebahagiaannya. Sudah di situ sudah. Makanya jikalau kita mengandung istri ya di usia 120 hari, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, banyak-banyaklah membaca sholawat, memohon umurnya yang panjang, rezekinya yang halal, thayyibah, gitu. Jamaah sahabat kultum insani yang saya hormati, jadi nasib hidup itu telah dituliskan sejak di dalam rahim ibunda. Bahkan sejak manusia belum diciptakan juga jamaah yang saya hormati. Meskipun demikian manusia tidak boleh pasrah begitu saja kepada ketentuan Allah, karena tidak jamaah yang saya hormati mengetahui hal itu, dan juga hal itu merupakan urusan Allah. Manusia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bekerja, berusaha agar dapat memperoleh nasib hidupnya lebih baik, dan selama di dunia, kelak juga nanti di akhirat. Cukup banyak ayat Al-Quran jamaah yang saya hormati yang menyuruh manusia untuk bekerja dan berusaha. Tidak boleh menyerah kepada takdir. Karena itu, marilah kita hayati secara mendalam jamaah hakikat hidup ini. Kita pahami akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Serta kita sadari akan keterbatasan dan kelemahan kita semua sebagai manusia jemaah. Yang demikian itulah agar kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang mengetahui secara pasti akan nasib baik buruk manusia, dan hanya kepadanya lah kita bergantung, memohon dan berharap, bukan kepada bintang jemaah yang selamat. Nah, di antara ayat yang berkaitan dengan usaha, jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Soalnya sampai bayarnya mana? Oke siap.
Sebentar. Ada gangguan. Oke, ya. Ada gangguan. Maaf ya. Oke, udah. Ya bagus. Jamaah yang saya hormati, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dialah yang akan merubahnya. Nah, sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang percaya dan menggantungkan nasib dirinya kepada ramalan bintang atau zodiak ialah karena ia tidak menyadari jamaah bahwa percaya dan menggantungkan nasib kepada ramalan bintang. Oke, terima kasih. Ya banyak gangguan ya. Mungkin sinyal saya. Oke, terima kasih sudah memberitahu, Bunda. Oke. Kabar tenang aja ya. Oke, terima kasih. Tolong kasih tahu jika kalau ada gangguan. Stelitnya. Sebab yang kedua jamaah yang menyebabkan seseorang percaya dan menggantungkan nasib dirinya kepada ramalan bintang atau zodiak ialah karena dia tidak menyadari jamaah bahwa percaya dan menggantungkan nasib kepada ramalan bintang ini merupakan bagian dari perbuatan syirik. Apa syirik itu? Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir, ketentuan Allah ini merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Nah, karena itulah jamaah seseorang yang mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa taala serta dia percaya kepada ketentuan ramalan bintang atau garis tangan berarti telah rusak imanannya dan telah menyekutukan Allah dia. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini termasuk orang yang melakukan dosa besar yang tidak akan diampuni dosa besar itu kecuali dengan cara bertaubat. Jamaah yang saya hormati. Jamaah, rukun iman yang merupakan kepercayaan yang amat fundamental, yang sangat mendasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bangunan gedung, jamaah yang saya hormati. Ia merupakan pondasi. Bangunan gedung itu mudah retak dan hancur bila pondasinya tidak kuat. Makanya keimanan terus saya bina. Demikian pula syariat Islam jamaah pada diri seseorang akan mudah hancur bila pondasi imannya lemah atau tercemari perbuatan syirik. Karena itulah segala perbuatan yang menodai keimanan kita, besar maupun kecil, Islam secara tegas jamaah melarang. Maka dari itulah marilah kita mendalami ajaran Islam secara hakikat, keimanan, akidah di dalam ajaran Islam itu. Kita sadari jamaah yang saya hormati bahwa kepercayaan dan menggantungkan nasib kepada ramalan bintang atau dukun ternyata ini merupakan bagian dari perbuatan syirik yang menodai keimanan kita semua. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, dengan jalan inilah insya Allah perbuatan yang mengandung unsur syirik itu akan mudah kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah San Luqman, jangankah kamu mempersekutukan Allah? Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman, dosa yang besar. Baca surat Luqman seperti itu. Jamaah sahabat Kuldom, jamaah nada sahabat Indonesia yang saya hormati di pagi hari ini. Sebab yang ketiga yang menjadikan nada dan dakwah sahabat Indonesia, ya pikiran saya kesana wae. Sebab yang ketiga yang menjadikan seseorang percaya dan menggantungkan nasibnya kepada ramalan bintang atau ramalan dukun ialah karena ia tidak mengisapi bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan kesombongan jamaah. Satu contoh, ya contoh, seseorang yang lahir pada bulan A berbintang B, seseorang yang lahir pada bulan C berbintang D. Maka yang mempunyai bintang B orangnya lembut, penyabar dan lain-lain. Sedangkan yang mempunyai bintang D orangnya keras kepala, tidak mau mengalah dan lain-lainnya. Nah, yang demikian ini jelas
akan menimbulkan kesombongan bagi yang mempunyai bintang B dan menimbulkan rendah diri bagi yang lainnya. Sedangkan sifat sombong atau rendah diri ini merupakan sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi seseorang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Dia menjadi baik, lembut dan berakhlak, bergantung pada pembinaan keluarganya dan dirinya sendiri setelah dia dewasa. Begitu, bukan karena bintang. Maka dari itu jamaah mari kita perbaiki akhlak kita sendiri. Jangan terpengaruh oleh apa? Oleh ramalan-ramalan yang tidak masuk akal lah, jamaah yang hormat. Maka jelas di dalam hal kesombongan ini Rasulullah SAW mengatakan al-kibru imbatiril haqqo wagom tinas. Kesombongan itu merupakan bagian dari mengingkari kebenaran dan merendahkan juga manusia. Itu adalah kesombongan. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang percaya dan menggantungkan nasibnya kepada ramalan bintang ialah karena dia tidak menyadari bahwa yang mengetahui hari baik atau buruk itu hanyalah Allah. Allah yang menciptakan waktu atau hari Allah. Karena itulah yang mengetahui baik buruknya hari hanyalah Allah. Bagi Allah tidak ada hari yang buruk, sial tidak ada. Semua hari itu baik jamaah. Dan hari yang terbaik baginya ialah hari Jumat. Di hari itu kita dianjurkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang sah. Khairu yaumi tala'at fihi samsu yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adamu alaihissalam wa fihi adkhila zana fabihil ahrizamha wala taqumus sa'ah la fi yaumil jumu'ah. Begitu jamaah. Jadi sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya ialah hari di hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga. Dan di waktu itu pula ia dikeluarkan darinya. Kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Yang terakhir jamaah yang saya hormati, sebab kelima yang menyebabkan seseorang percaya dan menggantungkan nasibnya kepada ramalan bintang dan perdukunan ialah karena tidak menyadari bahwa hal itu justru membawanya kepada kemunduran berpikir. Zaman sekarang adalah zaman orang yang berpikir zaman syariah. Maka karena itulah ramalan-ramalan yang tidak masuk akal sudah tidak zamannya lagi. Begitu. Nah, dari uraian yang telah saya sampaikan pagi hari ini jamaah, kita simpulkan. Pertama, ramalan bintang merupakan ramalan yang tidak masuk akal dan tidak didukung oleh ilmu pengetahuan. Ya. Dua, ramalan bintang ini merupakan perbuatan yang mengandung unsur syirik. Maka karena itu diharamkan oleh agama. Sebagai penutup, marilah kita jauhi ramalan bintang dan perdukunan itu. Kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya atas ketentuannya. Kita berusaha mengubah nasib sesuai dengan perintahnya. Semoga Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati wa yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Mengaturkan terima kasih kepada Haji Otong, mengaturkan terima kasih kepada Bunda Ariyanti Nasution, mengaturkan terima kasih kepada Eri ya dari Jawa Kabupaten Madiun. Terima kasih dan Layang Gumintir juga. Oke, terima kasih juga pada Muhammad Al-Mahmud. Ya, jangan kemana-mana ya. Juga kepada seluruh anggota sahabat kultum yang saya hormati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu. Oh, terima kasih juga kepada Evica yang dari Jakarta nih. Mohon maaf ya Evica ya. Sehat selalu ya.
Oke, terima kasih ya Pica. Yang Gumitir juga terima kasih. Ya, dan memberikan duanya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Serahkan kepada Mama Vera dan Bunda Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun ada tersendat-sendat sedikit, mohon dimaafin. Insya Allah apa yang disampaikan Ustadz tadi kita mendapat keberkahan di dalamnya, dan apa yang ini praktis satu anak dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di channel hotel 024 Nada Dakwah. Apabila terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, saya juga mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga para pendengar semua diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Amin Allahumma amin. Akhir kalam saya mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.